Seorang guru sejati hanya bisa memberikan pencerahan kepada murid-muridnya tentang kenyataan yang sebenarnya dan sebuah metode yang bisa membuatmu terbangun di dalamnya untuk mengalami kebenarannya, mengalami kenyataan yang sebenarnya. Dia bukan seorang guru jika dia hanya memberimu doktrin ajaran tertentu dengan beraneka teori dan pandangan-pandangannya tentang spiritualitas. Dia hanyalah seorang pengajar atau hanya seorang pakar spiritualitas. Mungkin saja saat ini yang kamu butuhkan adalah prinsip atau ajaran belaka sebagai kebutuhan pikiranmu semata, dan bukan seorang guru yang kamu butuhkan saat ini. Dan ada metode khusus yang bisa membuatmu selalu terjaga dari mimpi. Metode yang akan membuatmu dengan mudah terbangun dari mimpimu. Hal yang sama juga berlaku untuk bangun dari tidur metafisik yang kamu alami, sebagaimana terbangun dari tidur fisikmu. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Tengoklah ke dalam dirimu, ke dalam batinmu yang paling dalam. Tidaklah ada perbedaan antara dirimu, diri sejati, dan guru, karena kamu benar-benar merdeka. Di dalam kemerdekaan tidak ada guru, di dalam kemerdekaan tidak ada murid, di dalam kemerdekaan tidak ada ajaran apapun. Tetapi, apakah ada di antara kamu yang benar-benar merdeka? Merdeka dari segala penjajahan dan perbudakan, dari pikiran dan egomu sendiri. Guru yang benar adalah diri sejati. Selain dari itu, hanya menunjuk kepada jati diri. Jangan terikat kepada sesuatu yang terbuat dari kelima unsur yang bisa ditangkap oleh kelima indramu. Guru tidak memiliki tubuh apapun, baik tubuh fisik maupun tubuh metafisik. Jangan tergantung pada keadaan fisik yang hanya berguna sebagai petunjuk saja kepada kebenaran. Guru yang benar adalah diri sejati. Lupakan rupa dan bentuk guru, karena rupa dan bentuk tidaklah penting. Hanya keutamaannya yang ada. Guru dalam diri adalah yang paling nyata dari semua yang ada, bahkan dari Tuhan sekalipun. Salam cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam kajian dan dalam perspektif spiritualitas. Dalam kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengajak kalian semua para tandapan di mana saja berada untuk membahas dan mengkaji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih substansial lagi tentang peranan seorang guru di dunia ini, di dunia yang sering disebut sebagai
ilusi, dunia yang sementara dan tidak kekal abadi. Lalu apa makna dan peranan guru di dalam dunia ilusi yang sementara ini? Jika guru sejati setiap orang sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Lalu apa tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru dan keterkaitannya dengan orang-orang yang membutuhkan bimbingannya? Apalagi di zaman ini, tidak sedikit orang yang mengaku sebagai guru spiritual yang siap membimbing siapapun, dan mereka mudah dijumpai dimanapun. Tidak seperti guru-guru di masa lalu yang selalu bersembunyi dan sulit ditemui. Di zaman ini, di zaman yang begitu melimpah dengan beraneka informasi ini, begitu mudahnya bagi setiap orang yang ingin mengetahui dan mempelajari pengetahuan-pengetahuan dan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing. Begitu pula bagi mereka yang ingin sekedar mengetahui tentang kehidupan spiritualitas. Setiap orang bisa belajar dengan mudah untuk mendapatkannya dan tanpa kesulitan apapun. Ada ratusan, bahkan ribuan channel di media sosial yang menawarkan diri untuk membimbing siapapun untuk mengenal dan memahami persoalan spiritualitas, jati diri, dan keterkaitannya dengan persoalan kehidupan yang masih banyak misteri. Ada banyak kisah-kisah spiritual yang bisa kamu dengarkan dari sana, dan banyak teori-teori tentang spiritualitas yang dapat memperkaya pengetahuan spiritualmu. Banyak orang yang sudah mulai tertarik untuk mengetahui dan mempelajari masalah spiritual dengan motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Namun kebanyakan dari mereka banyak didorong oleh satu kebutuhan yang hampir serupa, ingin melakukan suatu perubahan bagi kehidupan dan dirinya, serta menggalang tujuan dasar kehidupannya yang dijadikan sebagai cita-citanya. Karena hampir semua orang sudah terbiasa mendengarkan uraian-uraian dan statement-statement spiritualitas semacam itu yang mengatakan bahwa dunia ini hanyalah ilusi, dunia ini hanya mimpi, dunia ini hanya sekedar bayangan. Sehingga mereka yang tertidur dan yang bermimpi pun berpikir dan menyangka bahwa dirinya juga terjaga. Seluruh dunia tertidur. Seluruh umat manusia di dunia sedang hanyut di dalam mimpi mereka masing-masing. Namun, penderitaan dan kegagalan yang sedang mereka alami telah menunjukkan kepada mereka bahwa dunia ini nyata. Kepedihan dan kesulitan yang kita hadapi telah membuktikan kepada kita bahwa dunia ini betul-betul nyata. Bahwa mereka benar-benar mengalami penderitaan dan kepedihan itu. Mereka benar-benar mengalami ketegangan itu. Dan itu sangat nyata. Dunia ini ilusi. Dunia ini hanya mimpi. Hampir semua orang tahu bahwa dunia ini hanya bayangan. Karena sudah berkali-kali kita mendengar dari para pengajar agama, para guru dan para resi. Dan sudah berkali-kali pula dari zaman ke zaman kitab-kitab suci dari beraneka ajaran
yang terus-menerus mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini ilusi. Dan jangan terikat kepada yang sementara, yang datang dan pergi. Tidak ada yang kekal, semuanya segera berlalu. Jika kamu tahu bahwa dunia ini hanya ilusi yang segera berlalu, setiap apapun yang terjadi, semuanya akan segera menghilang. Jadi bagaimana mungkin pikiranmu bisa menjadi tegang jika kamu tahu bahwa dunia ini hanya ilusi? Semuanya pasti berlalu. Dengan berlalunya dunia ini, maka akan lenyap pula kepedihan dan penderitaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Semuanya akan berlalu. Semuanya pasti berlalu. Namun pikiran yang ada di kepalamu masih ada. Pikiran yang telah menciptakan semua ketegangan-ketegangan yang kamu alami saat ini. Dan sesungguhnya masih banyak orang yang tidak tahu bahwa dunia ini ilusi, sekalipun mereka sudah memahaminya, karena sudah berkali-kali mereka mendengarkannya dari kitab-kitab suci dan dari para rasul, para resi, dan para acarya selama berabad-abad yang telah menyatakan bahwa dunia ini ilusi. Dunia ini hanya sementara saja sifatnya. Telah berkali-kali kita semua mendengarnya bahwa dunia ini hanya ilusi. Sehingga yang tertidur dan yang sedang bermimpi pun menyangka bahwa dirinya terbangun dan terjaga. Seluruh dunia tertidur. Seluruh manusia di dunia sedang bermimpi. Apakah benar dunia ini hanya ilusi? Tetapi hutang yang sedang ditanggungnya ini bukan ilusi yang harus dibayar dan dilunasi besok hari. Begitu pula segala persoalan yang sedang membebani hidupku saat ini adalah kenyataan yang sedang aku alami. Penderitaan demi penderitaan yang sedang mereka alami telah membuktikan pada mereka bahwa dunia ini nyata. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Jeda sesaat yang hanya ingin memperlihatkan kaos tandapan yang pernah diproduksi saat ulang tahun Padepokan Seni Suci Tarian Esoterik Tandapan Dritia yang ke-30. Jadi, bagi siapa saja yang berminat, silakan hubungi WA admin kami di bawah ini. Begitulah inti persoalan yang mendasar, yang mendorong mereka untuk mencari guru yang bisa menjelaskan semua yang sedang terjadi. Mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah semuanya itu berkaitan dengan perjalanan spiritual mereka? Lalu apa sebaiknya yang harus mereka lakukan? Mereka semua membutuhkan kejelasan dan solusi cepat atas semua keburukan yang sedang menimpa kehidupan dan nasib mereka. Peranan seorang guru adalah memberikan sekilas gambaran tentang kenyataan. Bagi Hyang, kisah hidup yang penuh dengan kesulitan dan kepedihan itu merupakan bagian dari kisah perjalanan spiritualnya untuk mencapai kesempurnaan dirinya. Oleh karena itu, sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah pencerahan murni tentang kenyataan yang sebenarnya dan bukan doktrin ajaran apapun. Karena seorang guru sejati bukan seorang pengajar. Seorang guru tidak membawa ajaran apapun. Seorang guru sejati tidak mengajarkan doktrin apapun kepada murid-muridnya. Jika dia memberikan doktrin dari ajaran tertentu kepadamu, maka dia bukan seorang guru sejati, atau mungkin hanya seorang pengajar kepercayaan atau agama tertentu saja.
Apabila dia membahas tentang dunia sebagai ilusi dan secara sistematik intelektual dia menjelaskan alasannya bahwa dunia adalah ilusi bagi mereka yang belum mengetahui dan memahami doktrin ajaran ini, maka dia bukan seorang guru. Seorang guru sejati tidak akan membawa doktrin ajaran apapun, baik ajaran kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Seorang guru hanya membawa suatu cara, suatu metode yang bisa membuatmu terbangun dari tidur dan mimpi indahmu, agar kamu tidak tenggelam dalam tidurmu atau hanyut di dalam keasikan mimpi-mimpimu. Itulah sebabnya mengapa seorang guru selalu mengganggu hidupmu, agar kamu tidak terlena dalam kesenangan dan perbuatan yang sia-sia. Itulah sebabnya kamu akan mengalami kesulitan hidup bersama seorang guru, karena dia akan terus mengganggumu, selalu mengganggu tidur dan bangunmu dari berbagai macam keterlenaan. Dan begitulah sebaliknya, sangat mudah bagimu untuk hidup bersama seorang pengajar, karena dia tidak akan pernah mengganggumu. Dia tidak akan pernah mengganggu tidur dan mimpimu. Bahkan sebaliknya, seorang pengajar akan terus memberi makan kepada pikiran dan egomu dengan segala pengetahuan intelektual yang akan membuatmu semakin pandai berdebat dan semakin egois. Seorang pengajar akan membantumu dengan ajaran-ajarannya, membuatmu lebih berpengetahuan. Kebutuhan pikiran dan egomu menjadi semakin terpenuhi, sehingga dirimu menjadi lebih tahu, yang membuatmu menjadi semakin senang berdebat, dan dirimu tahu bahwa dirimu sudah bisa mengajarkan dirimu sendiri, atau mungkin bisa mengajar yang lain pula. Disinilah kamu harus hati-hati dan waspada dalam mencari dan menemukan guru spiritual. Jangan sampai kamu salah memilih dan mengangkat seseorang menjadi guru bagimu hanya karena kecerdasan intelektualnya dalam menjelaskan teori-teori spiritualitasnya. Begitu luasnya pemaknaan tentang spiritualitas, seperti tidak terbatas definisinya, sehingga siapapun orangnya bisa dengan bebas memberikan teori-teori dan pandangan-pandangannya tentang spiritualitas. Apakah itu dalam perspektif sosial, kultural, atau dalam pandangan supranatural, atau dalam kajian dan dalam pembahasan ilmiah saintifik semata. Sehingga makna yang sebenarnya tentang spiritualitas menjadi kabur dan tidak jelas. Selama ini, kebanyakan orang memahami spiritualitas hanya sebatas sebagai sebuah pengetahuan saja. Padahal makna yang sebenarnya dari spiritualitas adalah jalan kembali kepada kesejatiannya, yaitu jalan kembali ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan harus bisa membedakan antara praktisi spiritual dengan pakar spiritual, antara seorang guru dengan seorang pengajar. Salam cerdas selaras. Tidak semua seniman atau semua pelukis mampu berbicara panjang dan lebar secara ilmiah tentang seni dan lukisan. Seorang pelukis atau seniman hanya tahu bahwa melukis dan berkesenian itu lebih penting baginya daripada berbicara banyak tentang seni dan kesenian. Nah, pelaku seni semacam ini kita sebut sebagai seorang praktisi seni, di mana ia hanya tahu tentang bagaimana yang sebaik-baiknya dalam berkarya. Sehingga seni dan kreativitasnya dalam menghasilkan karya-karya yang indah dan estetik sudah menjadi ruh dan kehidupannya yang tidak akan terpisahkan antara seniman dengan kesenian yang digelutinya.
Begitu pula sebaliknya, ada orang yang mampu membahas dan berbicara secara sistematik dan mendalam tentang seni dan seniman, padahal dia bukan seorang seniman atau seorang praktisi seni. Nah, orang yang semacam ini kita sebut sebagai seorang pakar seni atau ahli seni. Seorang pakar seni hanya bisa berteori dan pandai berbicara secara luas karena banyak pengetahuannya yang semuanya diperoleh dari membaca buku-buku kesenian dan mendengarkan ceramah-ceramah seni semata. Sama seperti seorang pakar politik atau seorang ahli politik yang pandai bicara tentang politik dengan teori-teorinya dan pandangan-pandangan politiknya. Tetapi mereka bukan seorang praktisi atau politisi, karena menerapkan nilai-nilai itu lebih sulit daripada membahasnya. Begitu pula dalam persoalan spiritual. Siapa sesungguhnya yang ingin kamu cari dan kamu butuhkan dalam memenuhi kebutuhan substansialmu, dalam mengenal sejatinya dirimu? Seorang pakar spiritual yang cerdas dan sistematik mampu menjelaskan berbagai macam teori-teori spiritualitas, namun sama sekali tidak memiliki pengalaman apapun dalam spiritualitas, karena dia bukan seorang pelaku spiritual, bukan seorang praktisi spiritual. Di media sosial banyak sekali pakar-pakar spiritual yang membahas persoalan spiritual dengan teori-teori dan pandangan-pandangan spiritualnya yang dangkal dan menyesatkan karena tanpa adanya pengalaman dan kedalaman. Disinilah kamu harus hati-hati dan waspada dalam mencari seseorang guru spiritual. Jangan sampai salah memilih dan mengangkat seorang pakar atau seorang pengajar menjadi guru bagimu. Ada perbedaan substansial antara seorang guru spiritual, praktisi spiritual dengan seorang pakar spiritual atau seorang pengajar doktrin spiritual tertentu. Jika kita ingin melihat perbedaan substansial, jenjang-jenjang spiritualitas dalam seluruh agama ada 4 jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang struktural, jenjang di mana orang-orang baru berkenalan dengan spiritualitas masih dalam bentuk teori-teori dan pandangan-pandangan. Dalam agama, jenjang ini yang disebut sebagai jenjang syariat, sainsis, karma marga atau jignasu. Mereka hanyalah para pakar, para ahli teori, hanya tahu tentang konsep dan gagasan teoretiknya saja. Disinilah muncul para pengajar atau para ustadz yang suka berteori. 2. Jenjang metodikal adalah jenjangnya orang-orang yang mulai berlatih menerapkannya, berlatih menjalankannya atau mempraktekannya. Mereka sudah mampu menjadi seorang praktisi yang masih subjektif sekali, yang harus terus-menerus menjalankannya sampai ke taraf kematangan diri. Dalam agama, jenjang ini disebut jenjangnya tarikat, metodis, bakti marga, dan sadaka. Di tingkat ini belum bisa disebut sebagai seorang seniman atau seorang spiritualis, melainkan hanya sebagai seorang pelaku yang sedang berlatih menerapkan teori-teorinya ke dalam praktek kehidupannya. Sedangkan jenjang yang ketiga adalah jenjang esensial, adalah jenjangnya orang-orang yang sedang asik dan sibuk melakukan beraneka penyelarasan antara teori-teori yang dipahaminya dengan hasil-hasil sesudah melakukan penerapan di dalam kehidupannya. Dalam agama inilah yang disebut sebagai jenjang hakikat, esensis, raja marga atau aruda, yaitu orang-orang yang sudah menemukan hakikatnya seni, sudah menemukan hakikatnya agama atau hakikatnya spiritualitas. Sedangkan di jenjang yang keempat, yaitu jenjang substansial, adalah jenjangnya orang-orang yang sudah menemukan berbagai manfaat dan keuntungan yang baik untuk kehidupan orang banyak dari semua hal yang sudah dilakukannya.
Jenjang ini di dalam agama disebut sebagai jenjang makrifat, gnosis, jenana atau arahat. Di jenjang inilah para praktisi, para penyelaras telah menemukan dan mengetahui manfaat dan faedah keselarasan bagi seluruh dimensi kehidupan. Di jenjang inilah seseorang bisa disebut sebagai spiritualis sejati atau seniman sejati yang bisa membantu siapapun juga untuk menjadi diri mereka sendiri yang merdeka. Mereka yang sudah ada di tahap inilah yang disebut sebagai guru dan bukan seorang pakar atau seorang pengajar. Itulah guru sejati. Carilah guru yang sekelas itu, namun ingat dan bedakan, mengikuti dan hidup dengan seorang guru tidaklah mudah, karena seorang guru akan terus mengganggumu, mengganggu emosimu, mengganggu ego dan harga dirimu. Pendek kata, ia terus akan mengganggumu, mengganggu tidur nyenyakmu, dan mengganggu mimpi-mimpi indahmu. Mungkin dirimu sedang bermimpi indah, melakukan sebuah perjalanan yang menarik dan mengasihkan. Tetapi gurumu bisa terus mengganggumu, yang bisa membuatmu emosi, dan tidak mampu menahan kemarahanmu. Jika kamu menjadi marah, itu berarti sebuah kegagalan. Kamu lupa pada tujuan semula untuk apa kamu datang mencari guru. Dan itu sudah menjadi pekerjaan seorang guru untuk selalu menjaga murid-muridnya agar tidak tertidur kembali. Jika sampai terjadi murid-muridnya tertidur kembali, maka akan lebih sulit membangunkannya kembali untuk kedua kalinya. Untuk sebuah kebangkitanmu saat ini saja, harus berapa pukulan dan penderitaan yang bisa kamu terima agar dirimu bisa terbangun dari kepalsuan hidupmu, agar dirimu bisa terbangun dari kepalsuan dirimu sendiri. Seorang guru yang selalu mengganggu murid-muridnya berarti berada di dalam bahaya dari ancaman murid-muridnya yang bisa mencelakainya. Setiap saat murid-muridnya bisa membenci dan mengkhianatinya. Dan setiap murid-muridnya dengan begitu mudah melupakan semua kesungguhan dan ketulusannya di dalam mencerahkan dan membantumu untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Seorang guru sejati menyadari akan hal itu. Namun karena itu sudah menjadi tugas dan peranannya sebagai seorang guru yang pekerjaannya selalu mengganggumu agar tidak tenggelam dalam tidurmu atau hanyut di dalam mimpi-mimpimu. Gurumu tidak bisa membantu mengantarkanmu untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, karena dirimu palsu. Semua janji yang keluar dari hatimu dan kesungguhanmu palsu. Cinta dan kepatuhanmu juga palsu. Begitu mudahnya kamu melupakan dan merendahkan kesungguhan dan ketulusan gurumu yang telah membimbing dan melayani kebutuhan spiritualitasmu. Itulah sebabnya guru harus menghancurkan identitas palsumu dan semua kepalsuanmu. Itu memang menyakitkan. Begitulah resikonya seorang guru. Kecuali ada kebaktian dan cinta yang mendalam dari murid-muridnya, karena kepasrahan dan cinta seorang murid kepada guru yang telah melayanimu dan membantumu untuk mengenal lebih jauh kesejatianmu sendiri. Dan itu pekerjaan yang mustahil, mengharapkan ketulusan dan cinta seorang murid dalam berbakti. Ya, itu pekerjaan yang mustahil. Keintiman dan rasa hormat yang mendalam itu yang dibutuhkan. Jika tidak, akan melahirkan kebencian di sana. Jadi, seorang guru tidak akan membiarkan dirimu berada di dekatnya, kecuali dirimu telah pasrah total, sudah bisa berserah diri. Jika tidak, maka dirimu akan menjadi musuh. Hanya dengan penyerahan dirimu secara total kepada gurumu, sehingga seorang guru bisa bekerja dengan baik,
dalam pekerjaannya mensucikan dirimu, yaitu memandikanmu, membersihkan dirimu dari segala macam kotoran dan kepalsuan. Bukan membersihkan tubuh ragawimu, melainkan memandikan mentalitas dan tubuh jiwamu dari segala macam keinginan dan ketakutan. Di hadapan guru spiritual, dirimu hanyalah sesosok mayat yang tidak berdaya. Sesudah sekian lama kamu mengalami sakaratul maut, mengalami dan tenggelam dalam segala penderitaan dan penghinaan. Hanya dengan kepasrahan diri, semua penderitaan dan kepedihanmu lenyap. Hanya dengan kepasrahan kepada seorang guru yang kamu percaya, penderitaan batinmu segera sirna. Seorang guru tidak bisa bekerja dengan baik dan sempurna jika belum ada kepasrahan dalam dirimu. Bagaimana mungkin seorang guru bisa memandikanmu sebagai mayat jika ego dan pikiranmu masih hidup? Kamu menjadi mayat bukan karena kematian tubuh ragawimu, melainkan kematian bagi ego dan pikiranmu. Kematian bagi jiwa dengan segala keinginan dualitasmu. Dengan kepasrahanmu yang total, seorang guru bisa membersihkan noda-noda di seluruh tubuh jiwamu, di seluruh pikiranmu, di seluruh perbuatan tangan-tanganmu, dan di seluruh perjalanan kaki-kakimu. Dan dengan kepasrahanmu, dengan kematian pikiran, ego, dan segala nafsu-nafsumu, maka akan memudahkan bagi seorang guru melakukan pembedahan spiritual untuk melakukan pembersihan terhadap hati dan jantungmu untuk dicuci dan disucikan. Tanpa adanya kepasrahan dan cinta, akan sulit bagi seorang guru melakukan pembedahan spiritual terhadap muridnya. Jika seorang murid belum siap untuk menderita karena pembedahan spiritual yang dilakukan guru untuk menghancurkan dan melenyapkan seluruh elemen yang membentuk ego dan nafsu-nafsu yang ada di kepala dan di jantung hatimu. Jika murid belum siap untuk menderita karena harus mematuhi seluruh perintah guru untuk bisa membunuh diri palsumu, agar kepalsuan yang telah menjajah dan menguasai dirimu tanpa membantah dan tanpa alasan apapun, bagaikan mayat yang tak berdaya, yang pasrah untuk dimandikan dan dibedah hati dan jantungmu. Jika tidak ada keintiman dan kepercayaan yang mendalam, pekerjaan itu mustahil berhasil dilakukan. Jika murid belum siap mengalami penderitaan dengan kehancuran egonya, maka hal itu akan mustahil dilakukan. Begitulah, karena dipicu oleh penderitaan hidup dan keputusasaan yang telah menjadi cambuk bagimu untuk mencari dan menemukan segera guru sejatimu yang bisa membantumu melakukan sebuah perubahan terhadap diri dan kehidupanmu. Dengan mengabdikan dirimu sebagai muridnya dan meletakkan seluruh harapanmu kepada kemampuan gurumu untuk membawamu naik kembali ke puncak kejayaanmu. Sang murid datang dengan segala harapannya untuk dapat menyongsong kembali kebahagiaannya yang telah hilang. Namun sang guru memberinya penderitaan dan kepedihan. Ia datang untuk merasakan betapa indahnya pengalaman tercerahkan, tetapi sang guru bahkan mempersiapkan neraka baginya. Memang seperti itulah untuk awal sebuah pendakian spiritual dalam mencapai puncak kesadaran yang sebenarnya, dengan melepaskan diri dari seluruh keterikatan dan dari seluruh kepalsuanmu. Semua yang kamu miliki bukan hanya egomu,
citramu akan dihancurkan, seluruh harapanmu semuanya dihancurkan. Apapun yang kamu ketahui, seluruh pengalamanmu, seluruh pengetahuanmu, seluruh pemahaman dan seluruh keyakinanmu, semuanya harus dihancurkan. Jika tidak, maka itu akan menjadi penghalang bagimu. Apapun kamu dan siapapun dirimu, gurumu akan menghancurkanmu. Dirimu sungguh-sungguh sedang menghadapi kematianmu sendiri. Kehadiran sang guru adalah kematian bagi murid-muridnya. Dia memang lambang kematian bagi ego dan kepalsuanmu. Kecuali kamu mempercayai dia sepenuh hatimu. Pembedahan spiritual dan proses mensucikan dirimu dari ego dan pikiranmu yang sudah menodaimu. Memandikan dan membersihkan tubuh jiwamu yang sudah menjadi mayat dari seluruh keyakinan dan pengetahuan dualitasnya tidak akan bisa dilaksanakan karena akan membawa penderitaan. Seluruh kepedihan akan meluap bagaikan siksa api neraka yang bisa membuatmu terluka karena terpanggang oleh apinya. Dan hanya jika dirimu pasrah dan yakin, jika dirimu benar-benar pasrah dan yakin yang mendalam dan percaya sepenuhnya kepada sang guru, dirimu dapat tetap bersamanya. Jika tidak, dirimu akan melarikan diri karena dia sungguh-sungguh mengganggumu. Jadi ingatlah selalu bahwa tugas dan peranan sang guru adalah untuk membuatmu selalu sadar akan kepalsuanmu. Karena yang menjadi pusat kehidupanmu adalah ego dan pikiranmu. Karena pusat kehidupanmu yang palsu, maka apapun yang kamu lihat semuanya menjadi palsu. Dan kamu menjadi kecewa dengan semua kepalsuan yang ada di sekitar hidupmu. Kenyataan yang sama ini akan nampak menjadi berbeda jika kamu melihatnya dengan mata yang berbeda. Sesungguhnya dunia ini bukan ilusi, bukan bayangan. Dunia ini menjadi ilusi karena mata yang kamu gunakan untuk melihat penuh dengan ilusi. Apapun dan siapapun yang kamu lihat hanyalah ilusimu. Yang kamu lihat hanya bayanganmu sendiri. Yang kamu lihat hanya apa yang menjadi ketakutanmu sendiri atau apa yang menjadi harapanmu sendiri. Kamu tidak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak mampu menyaksikan apa yang sebenarnya ada. Seluruh yang ada telah menjadi ilusi di matamu yang penuh dengan mimpi. Seluruh kenyataan telah menjadi dunia dalam pandangan matamu yang penuh dengan keinginan-keinginan dualitasmu. Dunia menjadi ilusi karena mata dan pikiranmu yang telah memproyeksikannya kemana-mana. Dan kenyataan yang kamu lihat pun menjadi palsu, menjadi bayangan. Jika pikiranmu buruk, maka matamu pun menjadi buruk dan kenyataan yang kamu lihat pun menjadi buruk. Gara-gara pikiranmu yang buruk, maka orang lain yang kamu lihat pun menjadi nampak buruk. Gara-gara lidahmu yang sakit, maka kamu salahkan semua makanan menjadi pahit. Bukan makanannya yang pahit, tetapi lidahmu yang sakit dan tidak sehat. Bukan orang-orang lain yang buruk, tetapi mata dan pikiranmu yang salah. Mata dan pikiranmu yang sakit dan tidak sehat. Jika matamu tidak sehat, maka yang kamu lihat tidak sehat. Jika matamu palsu, maka yang kamu lihat menjadi nampak palsu bagimu. Hanya palsu bagimu dan bukan bagi yang lain. Bagi yang lain tetap pada keadaan yang sebenarnya. Dunia yang sama akan menjadi kenyataan pada saat matamu menjadi nyata. Dunia yang sama akan menjadi kenyataan pada saat mata yang kamu gunakan untuk melihat bersih dari mimpi-mimpi, bersih dari keinginan dan ketakutan, bersih dari segala keyakinan dan pemahaman apapun. Di saat ego yang menjadi pusat keberadaanmu itu hancur, maka dirimu kembali berakar kepada substansi absolut yang sebenarnya.
sebagai pusat keberadaanmu yang sebenarnya, yaitu diri sejatimu, maka dunia ini pun berubah menjadi surga yang sebenarnya. Dunia dan kenyataan hanyalah sekedar nama dan sebutan. Keduanya adalah substansi absolut yang sama. Menjadi berbeda dalam penglihatanmu karena kamu berdiri di pusat keberadaan yang berbeda. Kenyataan menjadi dunia maya semata di matamu pada saat kamu melihatnya dari pusat keberadaanmu yang palsu, maka dunia pun menjadi palsu. Dunia atau kenyataan hanyalah sekedar nama-nama, sekedar kata-kata dan sebutan-sebutan bagi orang yang masih terjebak dalam pikiran dan egonya. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar secara substansial tentang kenyataan dan dunia. Padahal, apa yang mereka saksikan adalah substansi yang sama, yang tidak berubah sedikit pun. Perubahan hanya terjadi pada subjektivitas subjek yang menyaksikannya. Kenyataan yang sama yang disaksikan akan berubah menjadi dunia, menjadi ilusi yang sementara. Pada saat kamu menyaksikannya, kamu ada di pusat keberadaanmu yang palsu, yaitu ego dan pikiran. Kepalsuan dirimu yang membuat semua yang kamu saksikan menjadi palsu. Dan jika pada saat kamu mampu menghancurkan pusat keberadaanmu yang palsu, maka kamu berpijak kembali pada pusat keberadaanmu yang sebenarnya, yaitu diri sejatimu. Dan pada saat kamu berdiri di dalam kesejatianmu sendiri, di sanalah kamu mengalami moksa dan pembebasan. Saat kamu berdiri di atas ego dan pikiranmu, maka semua yang kamu lihat menjadi ilusi. Dan pada saat kamu berpijak di atas kepalsuan diri, maka apapun yang kamu saksikan menjadi palsu pula. Entitas palsumu yang telah menciptakan dunia palsu di sekitarmu. Dan jangan kamu berpikir bahwa kamu semua hidup di dalam satu dunia yang sama, selama kamu masih berada di dalam perangkap kepalsuan dirimu. Kebanyakan dari kamu tidak menyadari akan hal itu. Setiap orang hidup di dunianya masing-masing. Dan ada banyak dunia sebanyak jumlah pikiran yang ada. Dan setiap orang terkurung sendiri di dalam dunianya masing-masing yang tercipta oleh pikirannya sendiri-sendiri. Begitu pula dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah keluarga. Seluruh anggota keluarganya hidup sendiri-sendiri dengan pikiran dan keinginan-keinginannya sendiri dalam dunianya masing-masing. Sang suami, sang istri, dan anak-anaknya semuanya hidup di dunianya masing-masing. Dan setiap saat terjadi benturan antara dunia-dunia yang ada, yang satu dengan yang lainnya. Sang istri hidup dalam dunianya sendiri dan dalam harapannya sendiri. Suami yang ada baginya bukan suami yang seperti suami yang ada di dalam bayangan dan keinginannya. Suami yang ada tidak pernah sesuai dengan suami yang dibayangkannya, suami ilusinya, sehingga melahirkan pertarungan, konflik, kemarahan, dan kebencian. Sang istri lebih mencintai suami ilusinya lebih daripada suaminya yang ada, sehingga sang istri tak pernah puas, selalu kecewa dan merasa tertipu. Karena suaminya yang nyata tidak seperti suami ilusi yang dibayangkannya. Begitu pula keadaannya dengan sang suami. Jika masih terkurung dalam dunianya, maka tidak jauh berbeda dengan keadaan istrinya yang terkurung. Kecuali suami atau istri yang sudah mampu membebaskan diri dari perangkap ego dan pikirannya sendiri untuk mencapai merdeka. Jika suami dan istri kedua-duanya terkurung dalam dunia dan pikirannya masing-masing, keduanya menjadi ilusi, hanya menjadi bayangan dan tidak eksis dimanapun. Suami atau istri yang dibayangkannya selalu ada di sana, tidak pernah di sini. Istri yang ada dan nyata menjadi tidak nampak di sini. Begitu pula bagi sang istri.
Suami yang ada menjadi tidak nampak hadir di sini karena suami ilusinya, suami yang dibayangkannya selalu menghalangi kehadiran suaminya yang nyata. Begitu pula sebaliknya. Setiap orang hidup dalam dunianya sendiri-sendiri, dalam ketentuannya masing-masing. Setiap orang di dalam keinginan dan ketakutannya sendiri-sendiri, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam bertemu. Pertemuan tidak akan pernah terjadi kecuali dalam bentuk benturan dan konflik. Itulah sebabnya kehadiran Sang Guru menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena tugas dan peranan Sang Guru adalah menghancurkan dunia-dunia yang telah memisahkan manusia dari dirinya sendiri, dari Tuhannya, dan dari kenyataan yang sebenarnya, dengan cara menghancurkan ego dan pikirannya. Pada saat ego dan pikiranmu yang menjadi pusat keberadaanmu yang palsu ini hancur, maka dirimu kembali berpijak pada pusat keberadaanmu yang sebenarnya, yaitu kenyataan dirimu yang sebenarnya, jati dirimu. Pada saat pusat keberadaanmu yang palsu itu lenyap, maka seluruh dunia berubah. Saat itulah dunia menjadi nyata, dan saat itulah untuk pertama kalinya kamu melihat segala yang ada sebagaimana adanya kenyataan itu sendiri. Saat itulah kesengsaraan lenyap. Saat itu seseorang merasakan begitu seadanya sebagaimana kenyataan itu sendiri tanpa nilai dualitas apapun. Benar-benar di dalam keadaan non-dualitas yang sebenarnya, yang sulit dijelaskan dengan bahasa kata apapun. Karena seluruh ungkapan bahasa, sesempurna apapun penjelasannya, akan tetap menyesatkanmu. Karena kata-kata bukanlah kenyataan. Kenyataan adalah kenyataan. Pernyataan bukanlah kenyataan. Kata-kata hanya melahirkan pemahaman, dan pemahamanmu tentang kenyataan, sesempurna apapun, akan menjadi penghalang bagimu untuk mengalami kenyataan yang sebenarnya. Salam cerdas selaras. Pengetahuan, pemahaman, dan sistem keyakinanmu yang merupakan produk dari pikiranmu sendiri adalah maya yang melahirkan keterpisahan dan penderitaan. Peran seorang guru adalah melenyapkan seluruh mekanisme yang mengakibatkan terciptanya ilusi dan kepalsuan. Dan pada saat pusat keberadaan murid yang palsu hancur, maka sang guru pun ikut lenyap. Kenyataan adalah kebenaran itu sendiri. Pada saat kamu mengalami kenyataan, maka sang guru menjadi nampak berbeda. Karena pada saat pertama kali kamu bertemu sang guru, kamu datang dengan citra idealmu tentang seorang guru. Dan apabila sang guru tidak sesuai dengan citramu, tidak sesuai dengan konsep guru yang ada di dalam kriteriamu, maka kamu akan sulit mengenalinya, kecuali mereka yang telah mendapatkan petunjuk sebelumnya. Jika sang guru tidak sesuai dengan guru yang sudah kamu bayangkan, maka kamu menjadi bingung dan sulit mengenalinya. Menemukan guru yang sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan guru yang sudah kamu rindukan, inilah sosok guru yang aku cari selama ini. Dan sesungguhnya yang kamu cari adalah keinginanmu sendiri dan bukan guru yang sebenarnya. Inilah yang kelak akan menjadi penghambatmu di dalam berguru laku. Dan lagi pula, bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti citra dan idealisme setiap murid yang datang yang ingin berguru laku kepadanya? Maka guru semacam ini akan mengalami kekacauan karena tidak punya pendirian yang kokoh. Jika murid-muridnya punya idealisme dan ketentuan sendiri-sendiri tentang guru yang baik dan benar, apakah seorang guru harus seperti ini atau harus seperti itu? Jika seorang guru tidak sesuai dengan konsep murid-muridnya, sang murid pun menjadi frustasi dan pada akhirnya menjauhkan diri dari guru. Begitulah yang sering kali terjadi.
Setiap murid yang datang ingin berguru, datang dengan membawa idealismenya sendiri-sendiri tentang guru yang dibutuhkannya. Murid-murid semacam ini sesungguhnya salah dalam mencari guru. Jika seorang murid masih memiliki keinginan, adalah salah arah jika ia mencari seorang guru sejati. Seharusnya yang dia cari adalah seorang pakar atau seorang pengajar yang mengajarkan doktrin ajaran tertentu. Jika datang menemui seorang guru sejati, seharusnya dengan kepasrahan tanpa keraguan sedikit pun, menerima keadaan guru seadanya tanpa keinginan apapun, kecuali satu keinginan saja, yaitu ingin merdeka. Masalahnya, setiap murid selalu datang dengan pikiran dan keinginannya masing-masing. Maka sang guru harus bisa mengubah dan menghancurkannya. Sang murid selalu datang dengan prasangka-prasangkanya, tak pernah bersih pikirannya dari harapan-harapan dan ketakutannya. Jadi ingat, sesungguhnya siapa yang kamu butuhkan untuk menyempurnakan perjalanan spiritualmu? Seorang guru yang mampu menjaga dirimu dari tidur dan mimpi, atau hanya seorang pengajar, atau hanya seorang ustadz yang bisa memperkaya pengetahuan bagi pikiran dan egomu? Jika kamu datang kepada seorang guru, pikiran dan egomu akan mengalami sakaratul maut, akan mengalami kelaparan dan kematian, karena seorang guru tidak menyediakan makanan apapun untuk pikiran dan egomu. Seorang guru tidak akan memberikan doktrin ajaran dan pengetahuan apapun yang bisa membuat ego dan pikiranmu semakin kuat dan egois. Dan ingat, penggal ego dan kepalamu sebelum kamu datang menemui gurumu, dan pada saat kamu mendengarkan pencerahannya tentang kenyataan yang sebenarnya. Karena pencerahan ini bukan makanan untuk pikiran dan egomu, melainkan untuk hatimu yang ingin dibebaskan dan disucikan dari segala macam doktrin dan pengetahuan intelektual apapun, termasuk dari sistem keyakinan dan pemahaman apapun yang semuanya merupakan produk dari pikiranmu sendiri. Pada saat pertama kali sang murid datang menemui sang guru, dirinya masih ada di dalam perangkap ilusinya, terkurung oleh pikiran dan egonya, dan masih berpijak pada pusat keberadaan diri yang palsu. Sehingga semua yang dilihat masih ada di dalam ilusinya. Maka sang guru pun merupakan bagian dari ilusinya sang murid, yang akan menghilang bersama hilangnya seluruh kepalsuannya. Itulah sebabnya pada saat sang murid tercerahkan dan mengalami kebangkitan, maka sang guru pun menjadi lenyap. Kemanakah hilangnya sang guru tersebut? Sang guru adalah bagian dari dunia ilusinya sang murid. Jadi pada saat sang murid terbangun, maka lenyaplah sang guru bersama lenyapnya dunia ilusi sang murid. Lenyap pula identitas dan sebutan guru dan murid ketika murid terbangun dan tercerahkan. Benar apa yang dikatakan oleh Krishna. Pada saat kamu mengalami kebangkitan, kamu adalah sang guru. Dan tidak ada guru yang lain, karena muridlah yang melahirkan adanya guru. Itulah kebutuhan murid. Jadi, ingatlah ini. Jika kamu mendapatkan seorang guru palsu, karena kamu layak mendapatkan yang palsu, itulah sebabnya dirimu bertemu dengan guru yang palsu. Murid yang palsu tidak akan mendapatkan guru yang tepat, karena kualitas gurumu tergantung pada kualitas dirimu sendiri. Dirimu akan bertemu dengan seseorang yang pantas kamu dapatkan. Kualitas kesungguhanmu yang bisa mengundang sang guru yang berkualitas atau tidak. Bisa saja terjadi kamu menolak sang guru yang berbobot karena kebodohan dan rendahnya kesungguhanmu. Guru yang kamu cari juga merupakan bagian dari pikiran dan citra idealismu sendiri. Bagian dari ilusi atau mimpimu sendiri. Kecuali dirimu terbangun dan berkesadaran, kamu membutuhkan kehadiran seorang yang bisa mengganggu hidupmu
agar dirimu tidak terlena dalam tidur dan mimpimu. Seorang guru yang selalu memberikanmu suatu metode yang bisa membuatmu selalu terbangun. Seorang guru sejati hanya bisa memberikan pencerahan kepada murid-muridnya tentang kenyataan yang sebenarnya, dan sebuah metode yang bisa membuatmu terbangun di dalamnya untuk mengalami kebenarannya, mengalami kenyataan yang sebenarnya. Dia bukan seorang guru jika dia hanya memberimu doktrin ajaran tertentu dengan beraneka teori dan pandangan-pandangannya tentang spiritualitas. Dia hanyalah seorang pengajar atau hanya seorang pakar. Mungkin saja saat ini yang kamu butuhkan adalah prinsip atau ajaran belaka sebagai kebutuhan pikiranmu semata, dan bukan seorang guru yang kamu butuhkan saat ini. Dan ada metode khusus yang bisa membuatmu selalu terjaga dari mimpi. Metode yang akan membuatmu dengan mudah terbangun dari mimpimu. Hal yang sama juga berlaku untuk bangun dari tidur metafisik yang kamu alami, sebagaimana terbangun dari tidur fisikmu. Pada saat sang murid terbangun, maka sang guru pun menghilang. Pada saat kamu terbangun, sang guru pun menghilang. Karena pada saat kamu terbangun, kamu adalah seorang guru. Pada saat murid menghilang karena telah menjadi sang guru, maka gurumu pun menghilang. Ada murid, ada guru. Tidak ada murid, maka tidak ada guru. Sekalipun demikian, kamu harus tetap bersyukur dan tetap menghormati gurumu yang menghilang sebagai gurumu sepanjang masa. Karena tanpa adanya gurumu, kamu tidak akan pernah menjadi seperti dirimu di saat ini. Sekarang kamu telah tercerahkan dan terbangun menjadi sang guru. Kehadiran gurumu tidak dibutuhkan lagi. Sekarang saatnya kamu melayani orang-orang yang membutuhkan gangguan darimu. Begitu pula halnya pada saat Ki Ageng Pengging tercerahkan dan terbangun, maka sang guru Syekh Siti Jenar pun menghilang. Sebagaimana Ki Ageng Pengging yang tetap melakukan sujud ke arah di mana gurunya Syekh Siti Jenar itu berada pada setiap penghujung malam. Pernah seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa setiap malam Anda bersujud dan kepada siapa Anda bersujud?" Beliau menjawab, "Aku bersujud kepada guruku yang telah menghilang, yang saat ini berada di tempat yang jauh. Apa yang sudah kualami selama ini tidak akan mungkin terjadi padaku tanpa adanya kehadiran guruku dalam kehidupanku. Hal ini menjadi mungkin terjadi bagiku karena beliau, karena guruku. Jadi, sekalipun guru telah menghilang, sang murid akan terus bersujud dan berterima kasih. Sebagaimana terima kasihnya Hyang kepada guru tercinta dan terhormat Abah Ahmad Subekti dari Padepokan Pangruktiaji, Surabaya yang sudah menghilang. Salam satu hati.